Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin siang kemarin ada info penambahan ruas jalan di Kota Semarang yang akan ditutup. Nah, tapi malamnya ada informasi penundaan. Nah, jalan mana saja yang rencananya akan ditutup tapi ditunda? Simak terus video ini sampai akhir. Ya, ini saya berada di perempatan Jalan Kaligarang. Itu di depan. Itu kalau ke kanan itu arah Karyadi, ke kiri itu arah Kalibandeng, dan lurus itu akan menuju ke jalan pertama yang rencananya ditutup malam ini tapi ditunda. Jadi malam ini itu hari Selasa tanggal 7 April tahun 2020. Rencananya mulai malam ini ada penambahan 5 jalan di Kota Semarang yang ditutup mulai jam 6 sore sampai 6 pagi. Tapi kemarin malam informasinya ditunda. Nah, saya ingin menunjukkan ke teman-teman seperti apa sih sebenarnya kondisi 5 jalan itu, kenapa rencananya akan ditutup tapi tiba-tiba ditunda. Nah, yang pertama kita akan menuju ke Jalan Basudewo. Nah, di depan ini adalah banjir Kanal Barat. Itu ada jembatan yang bagus, mungkin karena gelap tidak kelihatan. Nah, dari perempatan tadi saya dari arah Sampangan, kemudian sampai perempatan Kaligarang itu lurus untuk menuju ke Jalan Basudewo. Di sebelah kiri itu ada jembatan dengan lampu-lampunya yang sangat bagus, tapi terhalang ya teman-teman. Nah, Jalan Basudewo itu yang di depan ini, dan ini jalan searah. Nah, ini adalah Jalan Basudewo yang rencananya mulai malam ini ditutup tapi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Tapi kenapa ya? Kenapa jalan ini akan ditutup? Padahal ini malam jam 7:15, jam 7:15, dan sepi-sepi saja. Nah, sepi teman-teman, tapi tidak tahu kenapa kok ditutup. Nah, tapi memang di sini banyak kafe-kafe dan kedai-kedai. Ada apa itu tadi? Dan biasanya memang ramai, banyak untuk tempat nongkrong. Tapi malam ini sudah sepi. Mungkin ada pertimbangan lain kenapa rencananya ditutup. Tapi ya sampai hari ini masih ditunda. Nah, ini jalan pertama yang rencananya ditutup. Nah, sekarang kita akan menuju ke jalan kedua, yaitu Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin itu kalau dari sini, ini di depan itu, ini jalan Jenderal Sudirman atau apa ya ini ya. Nah, nanti saya tulis jalannya. Nah, nanti dari bundaran di depan itu saya menuju ke arah Jalan Imam Bonjol lewat Jalan Indraprasta. Nah, nanti setelah sampai Jalan Imam Bonjol, nanti sebelum
stasiun Poncol itu ada pertigaan ke kiri. Nah, disitulah Jalan Hasanuddin. Nah, ini suasana malam di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, seperti yang di Google Map itu, kita nanti ke arah Jalan Indraprasta sampai menuju di Jalan Hasanuddin. Nah, ini di Jalan Indraprasta. Nanti Jalan Imam Bonjol kita belok ke kiri menuju Jalan Hasanuddin. Nah, ini kita belok ke kiri. Nah, ini adalah Jalan Hasanuddin. Nanti di depan itu kita belok kiri untuk melihat Jalan Hasanuddin seperti apa. Ini Jalan Imam Bonjol. Ke kiri jalan terus. Ya, inilah Jalan Hasanuddin. Ini jalannya pavingan. Terus ini nyebrang palang spur, palang kereta api. Ini nanti kalau lurus akan sampai di Tanah Mas. Nah, dan di sepanjang jalan ini banyak apa ya? Memang banyak warung-warung makan dan banyak tempat-tempat untuk seperti ban velg mobil dan lain sebagainya. Ini kondisi Jalan Hasanuddin. Ini juga rencana awalnya akan ikut ditutup. Nah, seperti ini memang banyak sekali para pedagang, baik warung-warung ya, ada susu sapi. Ini pusat untuk orang-orang mencari makan. Nah, ini kalau ditutup dampaknya mungkin terhadap para pencari rezeki yang berada di jalan ini. Mungkin mereka bersyukur kalau ditunda. Nah, itu ada Grab juga. Jadi sepanjang jalan ini banyak para penjual makanan terutama. Ya, kalau siang hari banyak tadi penjual ban velg dan lain sebagainya. Ya, mungkin sampai di sini saja saya tunjukkan Jalan Hasanuddin. Ini kalau lurus nanti sampai Tanah Mas, bisa sampai warung Pak Sangklak, warung ikan atau ikan bakar ya, ikan bakar Pak Sangklak. Nah, ini ya, di sini cukup ramai nih, ada Rocket Chicken, ayam geprek. Nah, ini kalau ditutup jalan ini, nah kasihan memang para
penjual pedagang yang ada di tepi-tepi jalan ini. Tapi ya memang masih ramai, belum tampak social distancingnya. Mungkin itu salah satu alasannya, karena masih ramai, masih banyak orang-orang berkerumunan, jadi rencana akan ditutup. Nah, ini di sini masih ramai sekali. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Untuk Jalan Hasanuddin, kita akan menuju ke Jalan Tanjung. Saya muter di sini. Ya, tadi saya muter balik di Jalan Hasanuddin seperti itu tadi kondisinya. Sekarang saya akan menuju Jalan Tanjung. Harusnya tadi lewat sana ya. Nah, ada patroli pencegahan COVID. Nah, di sebelah kiri ini adalah Stasiun Poncol. Nah, kita akan ke kanan. Di kanan itu adalah Jalan Tanjung. Ini jalan ketiga yang rencananya akan ditutup, tapi masih ditunda, teman-teman. Nah, ini kalau ini malam hari seperti ini sepi memang. Kalau ini ditutup mungkin nggak berdampak yang signifikan, tapi kalau Jalan Hasanuddin tadi banyak pencari rezeki yang di sepanjang Jalan Hasanuddin tadi. Mungkin itu yang jadi salah satu pertimbangan. Oh ya, jalan ini searah ya teman-teman. Nah, ini sampai di Jalan Pemuda. Ya, ini kalau ke kanan ke arah Jalan Pemuda yang pastinya sudah ditutup mulai ini di mana itu Paragon. Jadi kita bisa lurus. Nah, ini di kanan itu sudah ditutup. Nah, sekarang kita akan menuju ke jalan yang keempat, yaitu Jalan Dr. Wahidin. Jadi nanti dari Jalan Dr. Wahidin itu sampai di Kaliwiru itu akan ditutup. Nah, ini saya masih berada di Jalan Tamrin. Kita menuju ke Jalan Dr. Wahidin. Ya, ini di perempatan Jalan Jenderal Mayor Jenderal DI Panjaitan ya. Emangnya Mayor Jenderal ya? Ini ada tulisannya Mayor Jenderal. Saya melihat ini yang di Google Map, Jalan DI Panjaitan. Terus di depan itu adalah Jalan RA Kartini. Seperti ini kondisinya. Dan ke kanan itu menuju ke Simpang 5, ditutup pastinya. Nanti kita Jalan Kartini, kemudian akan belok ke kanan ke Jalan Dr. Cipto. Nah, setelah Dr. Cipto itu nanti Jalan Dr. Wahidin. Oh, ini malah masih Jalan DI Panjaitan. Nah, ini sampai di perempatan
MT Haryono. Kuning ya. Nah, ini baru jalan RA Kartini. Nah, ini perempatan Jalan Dr. Cipto. Kita nanti ke kanan. Jalan Dr. Cipto. Nanti kita lihat Jalan Dr. Cipto juga seperti apa kondisinya. Nah, ini Jalan Dr. Cipto. Ya, lumayan sepi. Nah, kemarin ada yang tanya di video saya sebelumnya perihal kalau mau ke rumah sakit Panti Wiloso yang di Jalan Dr. Cipto, buka atau tutup? Buka. Nah, jadi Jalan Dr. Cipto tidak ditutup atau belum ditutup, masih buka. Nah, ini di mana, apa namanya, perempatan Sompok, akhir dari Jalan Dr. Cipto. Nah, di depan itu nanti setelah pertigaan Pasar Kambing, naik arah ke Ungaran, arah Jatingaleh, itu adalah Jalan Dr. Wahidin yang rencananya akan ditutup. Jadi setelah Java Mall itu nanti naik ke arah Jatingaleh, itu adalah Jalan Dr. Wahidin sampai penutupannya kemarin rencananya sampai di Kaliwiru. Kaliwiru itu sebelum Jatingaleh kalau dari sini. Nah, ini Metro Plaza. Nah, ini Java Mall di sebelah kiri. Nah, ini sampai di pertigaan Pasar Kambing. Nah, itu kalau ke kiri itu ke apa namanya, Kedung Mundu, ke arah Kedung Mundu. Nah, kita akan lurus naik ke arah ini, melewati Jalan Dr. Wahidin, sekalian menunjukkan seperti apa Jalan Dr. Wahidin saat malam hari, karena ditutupnya itu malam hari. Jadi kalau di Semarang, kota Semarang, selain 5 ruas jalan utama yang sudah ditutup mulai tanggal 29, ditutupnya malam hari jam 8 petang, jam 6 petang sampai jam 6 pagi, dan ditambah penutupan untuk weekend 24 jam Sabtu Minggu sampai Senin pagi. Nah, kemudian rencananya kemarin itu hari Senin diinfokan akan ditutup tambahan yang saya tunjukkan ini. Nah, tapi masih ditunda, masih dikaji lagi. Nah, ini Jalan Dr. Wahidin, teman-teman. Nah, penutupannya nanti sampai di Jalan Kaliwiru. Tapi belum ada infonya itu yang ditutup nanti arah ini yang saya lewati dari Cipto menuju Kaliwiru atau sebaliknya, atau mungkin dua arah. Saya belum mendapatkan informasi itu.
ini kalau ke kanan itu bisa sampai ke Akpol, Akademi Kepolisian. Nah, ini masih Jalan Dr. Wahidin. Nanti kita sampai di Kaliwiru. Nah, ini kita sudah sampai di Kaliwiru. Nah, penutupannya rencananya kemarin sampai sini. Tapi kalau ditutup memang tadi ada beberapa hotel. Kalau jalannya ditutup ya, nah nanti pastinya hotelnya sepi. Tapi memang saat ini semua hotel tampaknya sudah sepi semua. Nah, sudah 4 jalan yang saya tunjukkan yang rencana ditutup, tinggal 1 jalan lagi, yaitu Jalan Supriyadi. Jalan Supriyadi itu di daerah Semarang Timur, di daerah Pedulungan. Saya nanti akan masuk tol, kemudian akan keluar di Gayam Sari dan akan menuju ke Jalan Supriyadi. Cukup lama ini saya muter-muternya. Saya lewat bawah, nanti saya masuk di tol Jatingaleh. Ya, kalau video kemarin saya muter-muternya tidak lama, karena jalan-jalan yang ditutup itu terpusat di sekitaran Simpang 5. Jadi yang menuju arah Simpang 5 ditutup. Tapi ini rencana penambahannya itu di pinggir. Ini sudah ditambah ora? Wes kok. Tapi ora mlebu. Ora mlebu. Ya, ini kondisi jalan tolnya cukup sepi. Dan ini di tol Semarang ABC. Nanti saya keluar di tol Gayam Sari. Exit tol Gayam Sari. Nah, ini gerbang tol Gayam Sari. Dan nanti belok ke kiri ke arah Pedulungan. Kemudian nanti belok kiri lagi, itulah Jalan Supriyadi. Memang biasanya Jalan Supriyadi itu ramai. Kita lihat malam ini. ...600 meter lagi kita nanti belok kiri menuju ke Jalan Supriyadi. Nah, ini traffic light ini kita belok ke kiri, kita masuk ke Jalan Supriyadi.
Ya, inilah Jalan Supriyadi. Jalannya ada pembatasnya, ini yang di tengah yang ditanami pohon. Ini biasanya rame, terutama nanti di ujung Jalan Supriyadi ini. Traffic light-nya sangat panjang biasanya. Tapi malam ini tampaknya sudah cukup sepi. Mungkin kalau sepi tidak jadi ditutup, bukan ditunda lagi. Tapi kalau rame mungkin malah memang akan ditutup. Karena dinilai warga kota Semarang ini belum stay at home dulu seperti saya. Ini ada warung steak and shake. Kalau ditutup ya sepi. Ada geprek apa itu tadi. Ini saya di belakangnya truk, gak enak ini. Tak salip sih. Sepeda. Ada sepeda. Kalau di belakangnya truk itu tidak bisa melihat situasi jalanan. Oh, truknya ya kenceng. Gak iso nyelip. Nah, kalau ini pandangannya bisa luas. Nah, seperti inilah kondisi Jalan Supriyadi Semarang Timur maksudnya ya. Ya. Seperti inilah kondisi jalan-jalan yang 5 ruas jalan yang rencananya akan ditutup hari ini Selasa tanggal 7 April tahun 2020, tapi sementara masih ditunda dulu. Mungkin kalau dianggap sudah sepi dan warga kota Semarang sudah tidak banyak yang keluar rumah, mungkin malah tidak jadi ditutup. Tapi kalau malah tambah ramai, malah jadi ditutup, itu pendapat saya ya. Mungkin pertimbangan lainnya saya tidak tahu. Ya, semoga kita semua masih dalam kondisi sehat, tetap stay at home, yang bisa bekerja dari rumah, work from home. Kalau yang tidak bisa harus kerjanya keluar, tetap harus hati-hati dan waspada, cuci tangan selalu, pakai desinfektan. Desinfektan tidak disarankan. Yang disarankan adalah kalau tidak memungkinkan untuk cuci tangan, gunakan hand sanitizer dan pakai masker. Sekarang harus pakai masker kalau keluar rumah, baik yang sakit atau yang merasa tidak sakit. Yang sehat harus tetap semuanya pakai masker. Nah, terus jangan pergi ke tempat-tempat kerumunan, tempat-tempat keramaian. Tidak usah nge-mall dulu. Nah, itu. Nah, sampai di sini video tentang kondisi jalan di Semarang. Tadi 5 jalan. Pertama Jalan Basudewo, Jalan Hasanuddin, Jalan Tanjung, kemudian Jalan Dr. Wahidin, dan terakhir ini tadi di Jalan Supriyadi yang rencananya mulai tanggal 7 April hari ini, mulai jam 6 tadi itu ditutup, tapi ditunda dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan. Oke, terima kasih sudah
menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info di Mas Agus Net Trip. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.